Baik, selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya, sehingga pada saat ini saya akan mempresentasikan PPT peta konsep untuk judul artikel untuk mata kuliah TTAI. Yang pertama untuk topik artikel SLR saya yaitu tentang pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis pendekatan ilmiah untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi ekosistem. Baik, di sini saya mengambil 10 artikel yang sesuai dengan batasan-batasan yang sudah saya jelaskan kemarin di pertemuan kedua. Untuk judul artikel yang pertama yaitu tentang pengembangan LKPD pembelajaran biologi berbasis masalah dan keefektifannya terhadap kemampuan berpikir kreatif dan reflektif. Di sini saya mereview dari topik artikel tersebut, yaitu yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan LKPD berbasis masalah. LKPD biologi berbasis masalah yang dikembangkan yaitu berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif dan reflektif peserta didik. Lalu, untuk kemampuan berpikir kreatif adalah pikiran yang lentur untuk menghasilkan gagasan atau gagasan yang baru yang berpikir kreatif dan reflektif yang termasuk dalam berpikir tingkat tinggi dapat dikembangkan yaitu melalui model pembelajaran. Lalu untuk topik judul yang kedua yaitu pengembangan LKPD berbasis saintifik, kontekstual materi peristiwa alam beserta mitigasi bencana. Dari judul topik artikel ini saya mereview yang pertama, pengembangan LKPD berbasis saintifik kontekstual dengan mengetahui kelayakan terhadap produk yang dikembangkan. Lalu, LKPD ini adalah bahan ajar cetak yang berisi petunjuk serta langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Penggunaan LKPD ini dapat membantu peserta didik lebih efektif dalam proses pembelajaran. Lalu review yang berikutnya itu tentang keunggulan pada LKPD berbasis saintifik konseptual ini yaitu kegiatan yang dilakukan melibatkan siswa untuk melakukan kegiatan yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Lalu untuk topik judul artikel yang kedua yang saya ambil yaitu tentang pengembangan LKPD kelas 10 SMA atau MA pada materi pokok protista berbasis pendekatan ilmiah. Untuk review yang saya ambil dari topik judul artikel ini, yang pertama yaitu lembar kegiatan peserta didik ini merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang berbentuk media cetak dalam implementasi kurikulum 2013. Dan LKPD ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam melengkapi bahan ajar pada pembelajaran kurikulum 2013. Lalu yang berikutnya yang saya review yaitu model dari pengembangan yang digunakan mengacu pada model 3D yang sudah dimodifikasi dan disesuaikan. Lalu yang berikutnya juga adalah bahwa LKPD berbasis pendekatan ilmiah ini berupa memiliki beberapa tahap perancangan. Yang pertama itu ada validasi LKPD oleh ahli materi dan ahli pembelajaran. Yang kedua dinilai oleh guru, uji coba, dan yang ketiga uji coba produk atau mengumpulkan data. Lalu untuk judul yang keempat yaitu tentang pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis scaffolding untuk melatih pemahaman konsep. Dan hal-hal yang saya review dari judul topik ini yaitu yang pertama, salah satu bentuk visualisasi yang bisa dilakukan yaitu melalui LKPD ini. Lalu yang berikut, untuk model pengembangan yang digunakan adalah yaitu model AD, yaitu model AD ini ialah analisis, design, development, implementation, dan evaluation atau evaluasi. Lalu untuk
judul topik yang berikut yang saya ambil yaitu tentang ini untuk topik yang kelima sekarang, yaitu tentang pengembangan LKS berbasis metode Minmap pada mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Hal-hal yang sudah saya review yaitu dari artikel ini, yaitu validasi LKS dan uji coba terbatas melalui pembelajaran sains dengan menggunakan LKS, yaitu berdasarkan Minmap yang telah dipersiapkan. Lalu hal lain yang saya review juga yaitu yang pertama, Minmap ini bersifat fleksibel, yaitu memudahkan siswa dalam mengingat kembali. Terus yang kedua, memusatkan perhatian siswa. Yang ketiga, dapat meningkatkan pemahaman siswa. Lalu yang terakhir itu dapat menyenangkan dan tidak membosankan. Lalu untuk topik judul artikel yang keenam, yaitu tentang pengembangan LKPD berbasis scientific approach siswa SMA kelas 10 pada materi fungi. Adapun hal-hal yang sudah saya review yaitu yang pertama bahwa langkah-langkah dari pengembangan LKPD atau define atau pendefinisian. Yang kedua itu atau design atau perancangan. Yang ketiga development atau pengembangan. Lalu untuk kelebihan dari produk hasil pengembangan ini ada 5. Yang pertama itu membuat komponen-komponen yaitu scientific approach. Yang kedua dapat digunakan secara mandiri. Yang ketiga menarik dan tidak membosankan. Yang keempat mampu untuk meningkatkan daya berpikir siswa. Yang terakhir yaitu siswa dapat berpikir luas karena LKPD ini dilengkapi dengan soal-soal. Terus untuk artikel atau topik judul artikel yang berikutnya yang saya ambil kemarin yaitu tentang pengembangan lembar kerja siswa atau LKS dengan pendekatan inquiry terbimbing berbasis mobile learning untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis matematis. Adapun hal-hal yang sudah saya review, yang pertama yaitu bahwa keterampilan berpikir kritis siswa bisa tumbuh dan berkembang jika menggunakan model pembelajaran yang tepat. Dan lalu yang berikutnya, hal yang sudah saya review bahwa kemampuan dari berpikir kritis ini matematis mutlak harus dimiliki dan dikembangkan oleh peserta didik dan juga harus diasah dari semenjak dini. Lalu yang berikutnya bahwa kemampuan berpikir kritis ini akan efektif dengan menggunakan pembelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran adalah inquiry. Lalu yang terakhir bahwa dari topik ini bahwa proses pembelajaran inquiry ini yang memiliki satu yaitu orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga mengajukan hipotesis, bahwa yang keempat mengumpulkan data, dan yang terakhir itu adalah untuk menguji hipotesis dan merumuskan kesimpulan. Lalu untuk topik judul artikel yang ke-8 yaitu tentang pengembangan lembar kegiatan siswa berbasis pembelajaran cooperative group investigation untuk melatih keterampilan berpikir kritis siswa. Adapun di sini hal-hal yang sudah saya review, yang pertama itu adalah untuk langkah-langkah atau sintaks dari group investigation ini, yang pertama yaitu harus menentukan topik, yang kedua itu harus ada merencanakan, yang ketiga menginvestigation, yang keempat mempresentasikan, dan yang terakhir adalah menganalisis. Lalu untuk judul topik yang ke-9 yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran yang masih didominasi guru dengan metode ceramah. Untuk jenis-jenis bahan ajarnya, yang pertama untuk topiknya bahwa lembar kerja siswa untuk topik yang ke-9 bahwa lembar kerja siswa atau LKS menggunakan model guided inquiry untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan penguasaan konsep siswa. Adapun hal yang sudah saya review dari topik yang ke-9 ini, yang pertama bahwa pelaksanaan pembelajaran yang masih didominasi guru dengan metode ceramah. Adapun jenis-jenis bahan ajar yang digunakan yaitu pertama bahan ajar dengan audio, yang kedua bahan ajar pandang dengar audio visual, yang ketiga bahan ajar multimedia.
Lalu untuk topik artikel yang saya ambil yang terakhir yaitu tentang pengembangan LKPD Biologi kelas 10 SMA berdasarkan inventarisasi jenis ordo Anura di lingkungan Universitas Bengkulu. Hal yang sudah saya review di sini dari topik yang terakhir ini bahwa desain LKPD yang telah divalidasi oleh validator dinilai layak untuk sebagai bahan ajar peserta didik, yaitu yang pertama harus perbaikan judul, yang kedua perbaikan desain cover, yang ketiga perbaikan penulisan, yang keempat perbaikan penulisan imbuhan, yang terakhir yang kelima perbaikan penulisan untuk keterangan. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman karena sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk dapat menjelaskan hal-hal yang sudah saya review atau yang hal-hal yang perlu saya buat dalam peta konsep ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang.